Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 di mata kuliah teknologi web, kami akan menjelaskan tentang CSS atau Cascading Style Sheet, di mana akan memuat pengertian CSS itu sendiri, manfaat CSS, dan perbedaan CSS dengan HTML. Yang pertama, pengertian CSS yaitu Cascading Style Sheet atau lebih dikenal dengan CSS adalah bahasa pemrograman desain yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan sebuah website. Namun, dalam konteks Cascading Style Sheet adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language atau bahasa markah, di mana bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat website. Ketika kita menggunakan CSS, kita dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, bahkan mengatur jenis background yang nantinya akan kita pakai. Lalu yang kedua, manfaat CSS. Yang pertama, menghemat waktu. Kita dapat menulis CSS sekali dan kemudian menggunakan kembali dalam beberapa halaman HTML. Kita bisa mendefinisikan gaya untuk setiap elemen HTML dan menerapkannya ke halaman web sebanyak yang kita inginkan. Lalu yang kedua, memuat halaman lebih cepat. Jika kita menggunakan CSS, kita tidak perlu menulis atribut tag HTML setiap waktu. Hanya menulis satu aturan CSS tag dan menerapkannya pada semua kemunculan dari tag tersebut. Jadi sedikit kode berarti lebih cepat dalam memuat halaman tersebut. Lalu yang ketiga, mudah merubah tampilan hanya dengan mengubah file CSS itu sendiri. Yang keempat, dapat berkolaborasi dengan JavaScript. Dan yang terakhir, digunakan hampir semua web browser. Yang ketiga yaitu perbedaan CSS dan HTML. Apa sih HTML itu? HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web yang terdiri dari tag. Halaman web yang dikembangkan menggunakan HTML adalah sebuah halaman web statis. Seorang programmer dapat dengan mudah membuat file HTML dengan sebuah notepad dan dapat diakses langsung menggunakan sebuah web browser. HTML biasanya dimulai dengan HTML dan diakhiri dengan /HTML. Dan tag yang memuat konten ditempatkan di dalam bagian tubuh atau body. Biasanya tag untuk judul, paragraf, tabel, dan masih banyak lagi. Sedangkan CSS sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahasa pemrograman desain yang digunakan untuk membuat halaman lebih rapi atau lebih menarik. HTML tidak dapat digunakan dalam file CSS, sedangkan CSS dapat digunakan dalam file HTML. Jika HTML diibaratkan seorang manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. Lalu, apa perbedaan CSS dan HTML? HTML dan CSS adalah dua bahasa utama yang biasa digunakan untuk pengembangan website. Perbedaan antara HTML dan CSS adalah bahwa HTML sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web, sementara CSS adalah bahasa styling yang digunakan untuk membuat halaman web lebih rapih atau lebih menarik lagi. Selanjutnya kami akan membahas tools atau atribut pada CSS tutorial dan CSS advance, di mana masing-masing kami ambil 5 atribut. CSS tutorial memiliki atribut yang pertama CSS margin, di mana CSS ini digunakan untuk memberikan spasi di luar elemen. Lalu CSS padding digunakan untuk memberikan spasi pada sisi dalam sebuah elemen. Lalu CSS width atau height digunakan untuk menentukan lebar atau tinggi suatu elemen. Lalu CSS dropdown digunakan untuk membuat menu pilihan, contohnya memilih provinsi atau kecamatan. Lalu yang terakhir CSS font, di mana CSS ini digunakan untuk menentukan ketebalan font, jenis font, atau ukuran font. Lalu CSS advance yang pertama itu CSS round corners, di mana CSS ini digunakan untuk membuat lengkungan pada sudut objek tertentu. Lalu CSS border image digunakan untuk memberikan border pada sebuah objek gambar. Lalu CSS background digunakan menentukan sebuah background yang diinginkan.
CSS Shadow digunakan untuk memberikan efek bayangan pada sebuah gambar ataupun font. Dan terakhir, CSS Button digunakan untuk membuat sebuah menu button, contohnya tombol simpan. Selanjutnya kami akan membahas sebuah script yang sudah kami buat untuk menampilkan sebuah halaman web. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, yaitu untuk membuat sebuah tampilan web, maka diawali harus dengan menuliskan HTML dan diakhiri dengan HTML. Lalu di sini ada head. Head itu atau elemen head ini sangat disarankan untuk disertakan dalam semua dokumen HTML, karena jika tidak disertakan biasanya akan menampilkan sebuah error. Terlebih lagi jika kita menggunakan browser yang lawas atau tidak terupdate. Meskipun saat ini pada HTML5 kita bisa menghilangkan tag tersebut, akan tetapi masih sangat disarankan untuk tetap menuliskan tag tersebut karena untuk meminimalisir terjadinya sebuah error. Lalu di sini ada title. Title ini berfungsi untuk memberikan sebuah judul pada tab yang sedang kita akses. Body ini berfungsi untuk menampilkan seluruh konten yang akan kita tampilkan. Lalu di sini ada H1. H1 ini berfungsi untuk menampilkan size font yang besar. Lalu di sini ada H3. H3 ini sama fungsinya dengan H1. Bedanya H3 ini untuk ukuran size fontnya itu lebih kecil daripada H1. Lalu di sini ada style, color blue. Kenapa kita di sini menuliskan ini lalu di H1 tidak ada? Karena kita ingin merubah warna dari si font yang ada pada H3 ini. Lalu di sini ada OL. OL itu apa? OL itu order list, dimana merupakan tag beraturan yang berfungsi untuk mengurutkan suatu list dengan urutan berupa abjad, angka, ataupun berupa angka Romawi. Lalu di sini ada LI. LI ini list dari si OL ini sendiri. Lalu di sini ada elemen A, di mana elemen A ini merupakan sebuah acor. Acor itu adalah teks yang menunjukkan awalan dan akhiran sebuah hypertext link, di mana elemen A ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah hyperlink dan dapat merujuk ke halaman yang sedang terbuka ataupun ke halaman lain. Di mana jika sebuah elemen A ini memiliki atribut help, maka elemen tersebut bisa merujuk kepada sebuah hyperlink atau hypertext acor. Tetapi jika tidak ada atau tidak memiliki elemen tersebut, maka elemen tersebut menunjukkan sebuah placeholder atau hanya tulisan biasa saja, maka tampilannya akan seperti ini. Pada fakultas ini hanya berupa placeholder karena dia tidak memiliki atribut help, maka ketika kita klik itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Lalu pada teknologi informasi ini sudah kita sisipkan atribut help, dimana ketika kita klik ini teknologi informasi ini, maka akan diarahkan langsung ke halaman lain atau halaman yang sudah kita sisipkan. Dimana kita bisa mensisipkannya? Di sini kita ada help, atribut help, dimana di sini sudah kita sisipkan link yang akan dituju, dan di sini ada target. Target ini nanti fungsinya untuk membuat atau membuka halaman baru atau tab baru, sehingga tidak perlu mengganti halaman sebelumnya. Lalu di sini ada paragraf atau P, di mana ini fungsinya untuk membuat paragraf baru atau di bawahnya pada elemen A ini. Lalu center. Center ini fungsinya untuk mengubah tampilan suatu objek menjadi di tengah. Lalu di sini ada image SRC, di mana ini untuk menampilkan sebuah tampilan gambar atau image, di mana SRC ini atau resource ini bisa kita arahkan langsung kepada link gambar tersebut. Lalu ketika kita ingin mengubah tampilan atau ukurannya, kita bisa menggunakan atribut width dan height. Lalu di sini kenapa ada title? Title ini tidak harus untuk menampilkan hanya pada tab tertentu saja, tapi kita bisa juga menampilkan pada sebuah gambar, di mana title ini fungsinya untuk memberikan judul. Dimana ketika kita arahkan mouse pada gambar di sini, maka akan muncul judul.